Pernah dengar istilah Jawa sama dengan hama? Kalimat ini pernah muncul di berbagai forum, terutama di media sosial. Tapi dari mana sebenarnya asal-usulnya? Apa yang mendorong munculnya ungkapan yang sekeras itu? Dan benarkah ini soal kebencian terhadap suku Jawa? Atau ada sesuatu yang lebih dalam dan lebih sistematik? Di video ini kita akan bahas secara utuh dengan kepala dingin dan data yang jelas. Jangan langsung ambil kesimpulan, tonton sampai habis. Kalimat Jawa sama dengan hama adalah bentuk ekspresi ekstrim yang muncul dari sebagian kelompok masyarakat di luar Jawa. Kita bisa menemukannya di berbagai kolom komentar di media sosial. Kalimat ini jelas provokatif, bahkan bisa disebut ujaran kebencian. Tapi, seperti halnya kemarahan, kata-kata ini enggak muncul tanpa sebab. Biasanya, ini adalah reaksi terhadap apa yang dirasakan sebagai penjajahan struktural oleh pusat kekuasaan yang mayoritas berbasis di Jawa. Untuk memahami ini, kita harus lihat realitas pembangunan dan kekuasaan di Indonesia. Selama puluhan tahun, Indonesia menganut sistem pemerintahan yang sangat terpusat. Apa-apa berpusat di Jakarta yang terletak di Pulau Jawa. Lebih dari 50% penduduk Indonesia tinggal di Pulau Jawa. Sebagian besar infrastruktur, terutama jalan tol, bandara besar, pelabuhan strategis dibangun di Jawa. Kantor pusat kementerian seperti BUMN, lembaga negara, semuanya di Jawa. Dana investasi dan anggaran pemerintah juga banyak mengalir ke Jawa. Akibatnya, banyak wilayah lain seperti Papua, Kalimantan, Sulawesi, dan sebagian Sumatera merasa dianaktirikan. Mereka merasa sumber daya alam mereka diambil, tapi pembangunan tertinggal. Contohnya Papua, kekayaan alamnya luar biasa, tapi angka kemiskinan dan akses pendidikan masih tertinggal. Hal yang sama bisa dirasakan di Kalimantan, yang punya batu bara dan sawit, tapi masih kekurangan infrastruktur dasar. Dari sinilah muncul perasaan frustasi. Mereka merasa dijajah oleh pusat, dan karena pusat itu identik dengan orang Jawa, maka sentimen etnis mulai terbentuk. Poin pentingnya, tidak semua orang yang berasal dari Jawa terlibat dalam ketimpangan ini. Banyak orang Jawa juga tertinggal di desa-desa miskin, tidak punya akses pendidikan dan jauh dari kekuasaan. Tapi karena wajah birokrasi, militer, dan aid bisnis nasional didominasi oleh orang Jawa, maka persepsi itu terbentuk. Ini bukan soal kebencian pada individu, tapi pada simbol kekuasaan yang diasosiasikan dengan satu etnis. Sayangnya, ketika rasa kecewa itu tidak bisa tersalurkan lewat saluran politik atau hukum yang adil, maka muncullah ekspresi yang ekstrim. Salah satunya yaitu tadi, Jawa sama dengan hama. Meskipun kita bisa memahami asal-usulnya, ungkapan seperti Jawa sama dengan hama tetap berbahaya. Kenapa? Karena ini bisa memicu konflik horizontal, bisa merusak kerukunan antar warga, bisa memicu kekerasan. Dan yang lebih parah, ini bisa dimanfaatkan elit untuk memecah belah rakyat. Padahal, rakyat di Papua, Kalimantan, Jawa, Sulawesi, semuanya punya musuh yang sama, yaitu sistem yang timpang dan tidak adil. Lalu apa solusinya? Pertama, pemerintah harus serius menjalankan desentralisasi. Bukan cuma bagi-bagi anggaran, tapi juga kewenangan akses pendidikan dan pembangunan infrastruktur yang merata. Kedua, penting untuk membangun representasi yang adil di pusat kekuasaan. Jangan sampai cuma satu kelompok etnis atau wilayah yang menguasai semua posisi penting. Ketiga, masyarakat sipil dan media juga punya peran. Kita harus berani mengkritik ketimpangan, tapi tanpa jatuh ke dalam rasisme atau ujaran kebencian. Karena begitu, kita saling benci sebagai suku. Kita lupa siapa aktor sebenarnya di balik ketidakadilan ini. Jawa sama dengan hama adalah kalimat yang lahir dari luka. Tapi, luka tidak sembuh dengan saling menyakiti. Luka butuh keadilan, pemerataan, dan keberanian untuk mengubah sistem yang timpang. Indonesia terlalu besar untuk didominasi satu pulau, dan terlalu indah untuk dikuasai oleh satu kelompok saja. Kalau kamu setuju atau punya pandangan berbeda, silahkan komentar di bawah.
Like kalau kamu merasa ini penting untuk didengar banyak orang, dan jangan lupa subscribe untuk konten lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.